Mantan PM Israel sebut Iran bersuka cita karena pemerintah sekarang lemah. Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Iran bersuka cita karena pemerintah yang sekarang lemah. Pada Minggu 13 Juni, Netanyahu harus merelakan kursi orang nomor 1 diserahkan ke mantan sekutunya, Naftali Bennett. Kekuasaan Netanyahu selama 12 tahun harus berakhir setelah Bennett dan tokoh oposisi utama Yair Lapid sepakat membentuk koalisi. Koalisi untuk mendongkel mantan PM Israel yang akrab disapa Bibi itu begitu unik, terdiri dari sayap kanan, tengah hingga kiri. Netanyahu menegaskan pemerintahan Bennett tidak akan bisa melakukan tindakan signifikan terhadap Iran. Sejak momen Amerika Serikat kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran, pemerintah saat itu tidak akan bisa bertindak tegas ke mereka, sindirnya. Pemerintah yang tidak bisa menentang tekanan internasional tidak layak untuk memimpin Israel, klaimnya. Dilansir Time of Israel Minggu 13 Juni, Netanyahu mengklaim dia meminta menghentikan pembangunan permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur. Tidak tanggung-tanggung, permintaan itu datang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, seraya mendesak supaya perundingan damai mulai dilakukan. Bagaimana mungkin kita bisa menentang pendirian negara Palestina jika mayoritas pemerintah mendukung pendirian? Tanya Netanyahu. Klaim 2 senjata baru Iran tantang militer Amerika di Teluk Persia. Taring Angkatan Laut Iran Nidaja makin tajam usai mendapatkan 2 senjata baru dengan teknologi canggih. Senjata baru militer Iran adalah 2 unit kapal perang perusak dan penyapu ranjau. Kapal perusak Dena Destroyer, dan kapal penyapu ranjau Shahin Mini Hunter secara resmi diluncurkan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani Senin 14 Juni 2021 bertempat di Pelabuhan Bandar Abbas. Dikutip FIFA Militer dari Mer News Agency, kedua kapal perang militer Iran itu adalah produk buatan asli Iran. Kapal perusak Dena merupakan kapal kelas Mavch yang dirancang dan dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran. Kapal ini memiliki bobot lebih dari 1.300 ton dan diyakini memiliki daya jelajah tinggi lintas benua. Tidak hanya itu, sejumlah sistem persenjataan teknologi canggih juga menempel di sejumlah titik. Berbasis teknologi tinggi, kapal perusak Dena disebut memiliki multiperan dalam hal pengintaian, perang di darat, laut, darat, dan udara. Terbukti kapal ini juga memiliki dek penerbangan helikopter. Kapal penyapu ranjau Shahin juga tidak kalah canggih, dirancang oleh para ilmuwan muda Iran. Kapal penyapu ranjau Shahin punya kemampuan melacak dan menghancurkan berbagai jenis ranjau laut. Selain Rouhani, peluncuran 2 kapal perang Angkatan Laut Iran juga dihadiri oleh sejumlah petinggi militer. Di antara para perwira tinggi militer Iran, ada Kepala Staf Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Hossein Kanzadi dan Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami. Selama hampir 2 tahun terakhir, Iran kerap menunjukkan nyali militer lautnya di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz. Dalam 1 tahun terakhir, sejumlah kapal perang Iran menghadang kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Hujan bom di Baghdad, basis militer Amerika diserang drone misterius. Pangkalan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Baghdad jadi sasaran serangan pesawat tanpa awak atau drone Senin 14 Juni 2021 pagi waktu setempat. Untuk kedua kali dalam sepekan, pangkalan militer Victory menjadi target serangan misterius. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Sabiri News, sebuah drone terbang berkeliaran di atas pangkalan militer Amerika sebelum menembakkan munisinya. Diketahui drone tersebut mencoba menghancurkan landasan pacu pangkalan militer Amerika.
Yang lebih mengejutkan, pangkalan militer Amerika ini lagi-lagi jadi sasaran serangan. Sekitar 3 hari sebelumnya, pangkalan militer Victory diserang sejumlah roket. Diketahui ada sejumlah roket dengan jenis Katyusha yang menghujani pangkalan tersebut. Untungnya serangan pesawat tanpa awak itu tidak menimbulkan korban. Pangkalan Victory sendiri berjarak 5 km dari Baghdad, ibu kota Irak. Pangkalan ini adalah salah satu dari sekian banyak instalasi militer yang berdiri di Irak sejak Amerika Serikat menginvasi negara itu pada 20 Maret 2003. Pasifik membara, 5 kapal perang Rusia ancam armada tempur Amerika. 5 unit kapal perang Angkatan Laut Rusia berhasil memburu dan melacak aktivitas sejumlah kapal selam asing dalam operasi militer di Samudra Pasifik. Tidak hanya 5 unit, militer Rusia juga mengerahkan sedikitnya 20 kapal perang ke wilayah perairan terbesar di dunia. FIFA Militer melaporkan dalam berita Kamis 10 Juni 2021 lalu, Angkatan Laut Rusia mengerahkan 20 kapal perang dalam latihan skala besar di Pasifik. Latihan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Republik Federal Rusia sejak berakhirnya Perang Dingin 30 tahun silam. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agency, Angkatan Laut Rusia tidak hanya mengerahkan kapal permukaan yang terdiri dari kapal perusak peluru kendali, fregat dan korvet, akan tetapi ada pula kapal selam yang ikut ambil bagian dalam latihan tersebut. Latihan besar-besaran militer Rusia itu bertujuan untuk menghadapi ancaman kapal-kapal selam musuh yang mampu melakukan berbagai aksi dalam pertempuran. Seperti halnya yang dimiliki militer Rusia, kapal selam mampu melakukan pengintaian, pelacakan, hingga meluncurkan rudal balistik nuklir antar benua. Tidak hanya itu, latihan skala besar militer Rusia kali ini adalah respon atau aksi yang sama yang dilakukan oleh armada angkatan bersenjata Amerika Serikat. Yang menjadi sorotan adalah kapal perusak peluru kendali kelas Udaloy, Laksamana Panteleyev, kapal fregat Marsekal Saposnikov, dan 3 kapal korvet. Kelima kapal perang ini berhasil melacak pergerakan kapal selam tiruan dan seketika menghancurkannya. Selama latihan, awak kapal perang Armada Pasifik menembakkan senjata otomatis Angkatan Laut AK-630 dan artileri Angkatan Laut Universal A-190. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip FIFA Militer dari Sputnik News. Sepekan sebelumnya, militer Rusia menggelar kampanye di Pasifik. Angkatan Laut Amerika Serikat sudah lebih dulu melakukan latihan juga dengan skala besar. Diketahui latihan militer Amerika Serikat kali ini diberi sandi Agile Dagger 2021.